Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aplikasi POS untuk Mumtaz, toko roti Mumtaz ya. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada kategori, produk, distributor, pelanggan, pengguna. Lalu ada menu-menu transaksi. Di sini ada stok, jurnal, penjualan, dan laporan. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk ke dalam menu kategori. Menu kategori ini digunakan untuk melakukan kategorisasi di bagian produk. Di sini ada menu dasar yaitu tambah, import, export, print, edit, dan hapus. Seperti itu ya di kategori di sini. Lalu di menu produk ini ada dua menu lagi yaitu tambah dan data produk. Untuk data produk tampilannya adalah seperti ini. Ada nama di sini ya. Ini bisa disortir dengan cara mengklik di sini, bisa melalui barcode juga. Lalu sama juga seperti kategori, ada fitur di sini ada tambah di sini sama di yang di sini itu sama ya. Ada tambah, import stok opnam. Di sini ada tambahan lagi import stok opnam, lalu ada export dan print. Di sini ada lihat, detail, ada edit dan ada hapus. Nah, fungsinya di sini kita akan masuk ke dalam tambah ya. Menu yang harus diinputkan dalam produk ini ada barcode, nama, harga pokok, harga jual, dan kategori. Kategori ini yang tampil di sini adalah kategori yang tadi kita inputkan di sini ya di awal. Seperti itu. Di data produk ini stoknya masih 0 semua ya. Di sini ada kategori juga dan ada nama. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke menu distributor. Baik, menu distributor ini fungsinya untuk apa? Menu distributor ini fungsinya yaitu untuk melakukan input distributor yang nantinya akan tampil di dalam pembelian ya, maaf, di dalam pembelian. Jadi distributor ini akan tampil di dalam pembelian untuk melakukan misalkan kita melakukan pembelian dari siapa di siapa, seperti itulah untuk kategorisasi dari supplier seperti itu. Menunya sama sih, menunya ada tambah, import, export, print, dan di sini ada edit dan hapus. Lalu di sini ada data pelanggan. Data pelanggan ini hampir sama seperti distributor, tapi dia munculnya di dalam penjualan seperti itu. Lalu di sini ada pengguna. Pengguna di sini kita bisa melakukan tambah, sama ya, fitur dasar tambah, import, export, print. Di sini ada lihat detail, edit dan hapus. Tadi yang menu awal ada dashboard ya teman-teman. Di sini dashboard ini menampilkan rincian-rincian dari apa yang sudah kita lakukan seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan, seperti itu. Baik, di sini kita akan langsung saja simulasi di bagian stok ya. Jadi stok sekarang ini, menu stok sekarang ini sama seperti data produk yang di sini ya. Di sini stoknya masih 0 semua, kita akan melakukan pembelian. Tapi sebelum itu kita harus melakukan input jurnalnya dulu, yaitu jurnal untuk melakukan pembelian. Di sini kita akan menuliskan di keterangan transaksi modal awal. Yang didebet adalah tunai kas kasir, kreditnya yaitu di bagian modal. Totalnya berapa? Totalnya misalkan ada 100.000. Kita simpan. Seperti ini ya. Nanti di laporan keuangan, di sini laporan sudah banyak ya, ada laporan penjualan, pembelian, retur penjualan, retur pembelian, laporan keuangan, dan ada histori laporan keuangan. Kita akan lihat di laporan keuangannya dulu. Baik, di sini ada aset, ada hutang, ada modal, dan di sini ada laba rugi berjalan. Ini hasil di sini ya. Ini kita sudah melakukan modal sebanyak 100.000 masuk ke dalam aset tunai kas kasir. Saldonya ada 100.000 sesuai yang diinputkan ya. Nah, sekarang 100.000 dari yang ada di tunai kas kasir ini akan kita belanjakan. Kita klik tambah pembelian. Kita akan melakukan pembelian apa di sini? Kita melakukan pembelian contoh ya. Ada roti isi coklat, kita beli 10. Kita klik tambah 30.000. Kita tambah aja ya biar totalnya banyak. Oke, kita akan roti isi pisang ya. Kita akan beli 10 di sini. Totalnya kita beli 20 saja ya. Kita tambahkan 20. Baik, totalnya sudah
100.000, kita klik bayar, kita bayar dari distributornya siapa nih? Dapur. Kita input cara pembayarannya tunai kas kasir, bayarnya berapa? 100.000. Kita klik bayar. Jadi ini adalah nota hasil pembelian yang tadi diinputkan. Di sini ada roti pisang Ramona, roti isi coklat sebanyak 20, dan ada histori pembayarannya juga di sini. Sebanyak 100.000 menggunakan tunai kas kasir. Sekarang kita cek bagian laporan keuangannya. Di sini tunai kas kasir sudah berkurang 0 karena tadi sudah digunakan 100.000 untuk melakukan transaksi pembelian. Persediaan di sini juga sudah bertambah ya, karena tadi kita sudah menambah persediaan sebanyak 100 dengan nominal 100.000. Di sini belum ada laba rugi karena kita belum melakukan transaksi apapun. Karena tadi kita melakukan transaksi menggunakan modal awal seperti itu. Oke, kita cek dulu stoknya, apakah stoknya sudah bertambah. Tadi kita beli 20-20 ya. Yap, stoknya sudah menambah 20-20. Sekarang kita akan melakukan penjualan ya. Penjualan di sini. Di sini kita akan melakukan penjualan roti pisang Ramona sebanyak 5 buah. Kita tambahkan di sini. Kita transaksikan. Pelanggannya umum atau tidak diisi pun tidak masalah. Lalu cara bayarnya di sini kita menggunakan tunai kas ya, tunai sebanyak 12.500. 12.500 kita klik bayar. Nah, di sini ada histori bayarnya ya, sebanyak 12.500. Total bayarnya juga ada 12.500 sebanyak 5. Lalu kita lihat di laporan keuangannya. Di laporan keuangan seperti apa? Oke, uang di tunai, uang kas kasirnya menambah sebanyak 12.500. Lalu di sini juga sudah ada persediaannya juga berkurang. Di sini sudah terlihat laba ruginya sebanyak 2.500. Oke, ini invoice-nya ya. Lalu kita lakukan penjualan lagi. Untuk contoh, oh ya di sini ada historinya juga. Di sini ada retur, lihat nota dan hapus. Kita lakukan tambah penjualan lagi. Di tambah penjualan kita akan melakukan penjualan roti isi coklat ya. Sebanyak 5. Kita tambah penjualan roti isi coklat sebanyak 5. Kita akan melakukan pembayaran di sini. Jenis bayarnya tunai kas kasir sebanyak maaf, kita akan lakukan tempo atau piutang saja ya. Oke, pelanggan kita kosongkan, ini bisa diumum juga. Nah, kita lakukan simulasi tempo, pembayaran tempo dengan piutang. Oke, di sini ada tulisan sisa piutangnya sekian. Lalu di sini histori bayarnya juga belum ada. Nah, di laporan keuangan di sini yang muncul tempo piutang sebanyak 25.000. Di sini penjualan juga sudah bertambah ya. Karena tempo piutang ini juga akan menambah jumlah di penjualan. Seperti itu. Nah, gimana cara melunasi hutang? Oke, kita bisa klik di sini tambah pembayaran. Di tambah pembayaran ini kita bisa pilih dia melunasi hutangnya dengan cara apa? Misalkan pakai tunai aja ya, pakai tunai sebanyak 25.000. Kita klik simpan, maka akan muncul di histori bayar tunai kas kasir sekian. Gimana di laporan keuangannya? Laporan keuangan juga yang dari sini akan berpindah ke dalam tunai kas kasir seperti itu. Baik, lalu kita akan simulasikan retur ya. Di sini kita akan melakukan retur di yang 25.000 ini. Tadi dia membeli roti isi coklat sebanyak 5. Roti isi coklat 5.
kita akan retur sebanyak 2. Kita bayar. Di sini jenis bayarnya kita mengembalikan uang dengan cara tunai ya. Sebanyak 10.000, klik retur. Di sini akan muncul retur di notanya. Ya, dan di pembayarannya juga akan minus 10.000. Gimana di laporan keuangannya? Di laporan keuangan juga akan berkurang. Di laporan keuangan akan berkurang sebanyak 10.000 di sini. Di laba ruginya pun juga akan berkurang karena akan melakukan penyesuaian. Di dalam stok juga sudah kembali ya stoknya. Nah, tadi kita transaksi roti isi coklat 5, di retur 2. Berarti kan hanya keluar di retur 2 ya. Di retur 2 atau 3 tadi? Sorry, bentar, saya lupa. Lalu saya cek dulu. 2 ya, betul. Di retur 2. Maka sisanya adalah 17 ya, betul. Ya, betul ya. 17. Karena stoknya adalah ketika dilakukan pembelian 5, maka kan sisa 15. Di coklat itu kan sisa 15, tapi diretur, dikembalikan 2, maka jadi 17. Seperti itu. Ini di bagian stoknya sudah sesuai ya dengan kondisi di lapangan, seperti itu. Di laporan keuangannya juga sama, sudah sesuai juga di sini ya. Di laporan keuangan ini kita bisa melakukan capture. Gimana itu capture? Jadi misalkan ketika sudah akhir bulan, kita akan mengarsipkan laporan keuangan yang sudah berjalan ini. Ini sebagai contoh ya, dari total 8.500 ini, laba rugi kita akan capture, kita akan simpan. Kita cukup klik arsipkan data. Nah, maka data ini sudah tercapture di sini. History laporan keuangan capture tanggal 21 bulan 11 pukul 20.31. Di sini di laporan keuangan juga akan tetap berjalan seperti biasa, cuma laba rugi di sini sudah pindah ke bagian mana nih? Sebentar. Akan pindah ke bagian modal seperti itu ya. Di sini laba keuangan pindah ke di laba berjalan ini akan lari ke atas, akan ditambahkan ke bagian modal seperti itu. Ya, jadi di sini sudah di penjualan ini kita bisa melakukan piutang maupun pembayaran secara cash, dan kita bisa melihat juga histori bayarnya di sini ya. Histori bayar akan muncul, jika pelunasan juga akan muncul juga. Ini tadinya kan ada 100 kembali masih piutang ya. Di sini ada retur juga akan muncul di histori pembayarannya seperti itu. Saya rasa sudah cukup ya. Jika ada yang ingin ditanyakan maka bisa langsung saja japri ke saya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.